Dari kemarin ada yang minta gue untuk review kursi gaming dari merek Lab Rahasia. Dan ya memang itu juga salah satu kursi yang pengen gue cobain sih. Sampai saat ini tuh gue masih penasaran banget sama kursi gaming yang bahannya fabric karena belum pernah coba sama sekali. Tapi ternyata ada brand kursi gaming yang baru aja masuk ke Indonesia. Brand ini base-nya dari Singapura, namanya adalah Automel Chair. Dan kalau kalian ngikutin tim BTR Esports pasti akan familiar sama brand ini. Kalau kita lihat emang secara desain ngingetin banget sama brand sebelah yaitu si Laboratorium Rahasia itu ya. Tapi dengan selisih harga yang jauh lebih murah dan selisihnya itu bisa beli satu kursi lagi. Jadi ini kursi yang menarik, kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis, teknologi masa kini. Finally, gue bisa cobain kursi gaming premium. Namanya Automel Chair dan varian yang gue pakai ini adalah Automel Legend Hypertech. Mereka tuh punya dua series yang Alpha sama Legend dan masing-masing itu punya varian Hypertech dan Softtech. Bedanya itu ada di material lapisan kursinya, yang Hypertech itu pakai premium PU leather, sementara yang Softtech itu pakai yang fabric. Masing-masing punya plus minus, yang jelas di unit gue ini pakai yang PU leather. Dan satu hal yang gue notice adalah ini kursi nggak seadem gue pakai office chair. Sebelum kita lanjut bahas kursi ini, gue akan kasih unjuk part demi part yang kemarin gue temuin pas lagi ngerakit kursinya. Karena ini brand baru banget masuk Indonesia, jadi unitnya masih terbatas juga. Gue dapet unit yang kemarin sih kayaknya ini udah pernah dirakit, dan gue juga harus gantian nge-review sama reviewer lain. Dan ini gue dapetin kayaknya ada beda sama ketika kalian itu akan dapetin unit baru. Karena pas gue dapetin si unit ini datang di studio gue, kondisinya adalah dia punya hidrolik, terus base kaki dan mekanik itu nyatu ada di luar kardus, dimana kardusnya itu isinya part-part lain kayak jok dan senderannya. Harusnya kalau misalnya kalian beli baru, semua part ini nyatu di dalam satu kardus gitu. Dan ada hal menarik pas gue lagi unboxing si kursi ini. Guys, assembly. Tada! Kita bisa lihat base yang dipakai ini logam yang di-mold secara utuh tanpa ada sambungan, which ini jauh lebih kuat dibanding kursi-kursi yang kakinya itu dilas. Kokoh banget, gue suka sama kakinya, dan untuk dipasang caster wheel ini juga gampang. Nah untuk part-part lainnya kayak baut-baut ini harusnya kalau gue lihat di manualnya itu nggak kepisah-pisah gini ya, tapi udah ada di lubangnya masing-masing. Jadi ini harusnya gampangin kalian kalau mau rakit, nggak usah khawatir kalau bautnya itu akan ketuker-tuker, karena by default harusnya si bautnya itu udah ada di tempatnya. Dan untuk armstand dan jok ini kayaknya emang udah nyatu dari sananya walaupun kita beli unit baru. Karena di manual guide itu nggak ada suruhan untuk kita ngerakit antara armstand dengan joknya. Ya ini bagus sih karena akan mempermudah kita gitu, mempercepat proses perakitan. Jadi kita tinggal pasang jok plus sandaran ke mekanik dan gabung dengan hidrolik plus base kakinya. Ya tapi proses itu nggak gue lakuin karena yang tadi gue bilang base, hidrolik dan mekanik itu udah nyatu di sebelumnya. Ya, harusnya yang benernya itu mekanik disatuin dulu sama jok dan sandaran, baru si hidrolik disatuin sama base, mereka digabung. Detail kecil ya perhatiin sama mereka adalah penutup lubang untuk bautnya yang dibikin pakai rubber. Ini bikin kursinya jadi kelihatan lebih clean dan rapi aja sih. Dan kayak gini lah untuk kursinya setelah dirakit. Dan kita di paket pembelian itu dapat satu bantal kepala yang ini adalah memory foam gitu. Jadi ini empuknya tuh beda dengan foam-foam biasa. Dan material luarnya yang gue suka ini fabric, nyaman banget kena kulit. Wow. Yes, ini magnetic. Jadi kita tinggal tempel aja di bagian headrest si kursinya dan ini udah auto nempel. Kita bisa adjust juga untuk tinggi rendahnya posisi dari si bantal leher ini. Selain itu juga kita bisa dapetin bantal memory foam untuk lumbar support kita. Intinya kedua bantal ini punya luar fabric yang super duper enak untuk kena kulit, nyaman banget. Dan memory foamnya ini juga ini enak ya untuk nge-support segala macam lekak-lekuk tubuh kita gitu. Cara detail material premium PU leathernya kayak gini, lebih halus, lebih minim tekstur, jahitannya rapi dibandingin kursi-kursi gaming yang kelasnya udah pernah gua coba sebelumnya. Cuma gue harus bilang sepremium-premiumnya PU leather tetap lebih nyaman kursi yang bahannya fabric atau mesh. Jadi ya itu balik lagi sih sebenarnya sama kebutuhan kalian dan kenyamanan kalian juga gitu, preferensinya kayak apa. Cuma gue bisa bilang untuk PU leather ini tentu lebih nyaman dibandingin kursi-kursi gaming udah pernah gue review sebelumnya. Jadi ya untuk kenyamanan soal gerah atau enggaknya ya tentu gue bisa saranin ke kalian kalau mau cari yang lebih adem, fabric aja. Yang gue suka dari kursi ini adalah minim border samping kanan kiri, nggak kayak kursi gaming yang udah pernah gue cobain. Karena itu bikin sempit banget. Kalau misalnya kalian yang suka naikin kaki ke atas kursi pasti agak kurang nyaman. Pun kalian yang nggak naikin ke atas kursi gue ngerasa akan sempit.
utamanya untuk kalian yang emang punya paha itu agak besar ya. Hal yang gue kurang suka dari cutting joknya ada di bagian depan karena masih terlalu kotak. Ini ngaruh sama sirkulasi di bagian lekukan lutut kaki kita ya. Dibandingin sama kursi kerja gua yang ini, dia itu punya ujung joknya itu lebih landai, lebih melengkung. Jadi bikin kaki belakang lutut kita itu lebih punya sirkulasi. Cuma memang ada beberapa orang yang suka dengan model jok rata gitu dibanding yang agak turun. Karena kalau agak turun itu kerasa kayak mau jatuh katanya. Secara feeling duduk untuk kursi gaming menurut gue ini nyaman banget. Cuma untuk kategori ergonomik dari sandarannya dia tanpa kita pasang bantal-bantalan ini ya tentu akan jauh lebih menang kursi kerja yang gue punya gitu. Karena ya itu beda sih dari desainnya dia dan peruntukannya juga. Kalau misalnya kursi gaming ini ya menurut gue memang wajib untuk pakai headrestnya dia, bantalan kepala. Dan sebetulnya lumbar supportnya ini, yang bantal lumbar support menurut gue opsional sih. Karena tanpa adanya ini, si kursi ini tuh ada satu fitur yang sangat-sangat menarik, di mana dia ada dedicated lumbar support yang bisa kita adjust lewat tuas yang ada di sebelah kanan si kursinya. Jadi di dalamnya itu ada kayak mungkin plat besi atau apapun itu ya, mekanisme yang ketika kita putar dia akan dorong lumbar support itu keluar gitu. Jadi ini berasa. Jadi ya nggak pakai ini pun gue sebetulnya nyaman-nyaman aja sama kursinya. Yang gue keluhin soal ini sih ada di posisi tuasnya aja yang menurut gue kurang pas, ada di bagian agaknya tuh kesini gitu ya. Jadi agak susah kalau mau atur. Menurut gue lebih ke bawah akan lebih pas, lebih nice, posisinya lebih enak untuk dijangkau. Dan by the way tuh di sebelah sini juga dia ada tuas satu lagi yang fungsinya untuk reclining si sandarannya. Ini kayak kursi gaming kebanyakan sih ya. Dia juga pakai model pegas gitu, bukan pakai hidrolik. Jadi hati-hati aja kalau misalnya kalian habis sandaran, kalian mau bangun ya harus sambil ditahan. Kalau nggak ditahan ya rasain aja akibatnya. Kursi ini dia punya reclining itu bisa rebah sampai 165 derajat, jadi nggak totali 180. Cuma menurut gue ini udah cukup banget untuk ngeregangin punggung santai kerjanya. Atau lagi main game, abis main game gitu terus capek, bisa untuk rebahan juga, lumayan istirahat. Walaupun dia itu nggak ada footrest, menurut gue ya nggak masalah juga, karena footrest gue pribadi jarang pakai dan ini udah cukup lah dengan fitur reclining yang bisa di recline sampai 165 derajat dan jok dia yang lumayan besar, kita bisa naikin kaki sambil rebahin kita punya punggung. Kursi ini recliningnya jelas nggak bisa ngayun, tapi yang ngayun itu adalah sistem rocking. Rocking itu bikin jok beserta sandaran itu ngayun bersamaan. Gue personally rocking ini kurang suka karena bikin kalau misalnya gue lagi kerja, gue senderan itu jadi kaki gue ikut naik. Nah kalau kaki gue naik bikin kaki gue jadi nggak bisa napak ke lantai. Rocking itu enaknya untuk santai menurut gue. Jadi ketika mau pakai rockingnya ini ya kita bisa naikin kaki ke atas kursi dan ya kita bisa main ayun-ayunan. Mekanik lain dan tentunya wajib ada di sebuah kursi adalah sistem hidrolik yang bikin kita bisa adjust ketinggian si kursinya. Dan yang menarik dari hidroliknya ini bisa tinggi banget, bahkan gue bisa set meja gue di ukuran 80 cm tingginya dan gue masih bisa duduk dengan nyaman pakai kursi ini. Tentu diimbangin sama adjustable si armrestnya ini, gue harus set hidrolik di paling tinggi dan armrest di paling tinggi untuk dapetin posisi duduk yang nyaman di tinggi meja 80 cm. Tapi ya tentu untuk tinggi badan gue yang 170 cm ini bikin kaki gue jadi gak bisa napak lantai. Gue akan bisa nyaman ideal kaki gue napak lantai kalau tinggi meja gue itu di 70 cm dan gue set kursinya itu ada di hidrolik paling rendah dan gue set di armrestnya ini paling atas, gue turunin sekitar 2 level lah, baru itu pas di ukuran meja 70 cm. Nah sekarang kita bahas armrest yang punya fitur ini banyak ya. Ini armrestnya kategorinya 4D. Jadi kita bisa atur naik turun lewat tuas yang ada di tengah bagian luar. Terus kita bisa atur maju mundurnya lewat tombol yang ada di jempol kita di bagian dalam. Sekaligus ini juga ngatur angle-nya dia. Dan kita bisa atur kelebaran pencet tombol yang ada di tengah bagian dalam si armrestnya. Nah yang menarik di sini tuh dia punya tombol masing-masing untuk setiap pengaturannya yang bikin kita tuh jadi bisa aja nggak sengaja kegeser posisi armrestnya. Jujur ini adalah armrest ternyaman yang pernah gue cobain. Ukurannya itu pas di tangan gue. Dia juga materialnya empuk, ditambah luarnya ini surface-nya enak juga, kena kulit, bukan yang kasar dan gak terlalu halus juga, jadi gak licin. Dan pengaturannya juga ini sangat-sangat fleksibel banget sih. Dan oh ya gue tuh sebenarnya kepo banget sih sama yang fabriknya dia itu ya, karena gue rasa mungkin gue personally lebih suka yang fabric dibanding yang pale leather ini.
Dua part juga yang cukup menentukan si kursi ini adalah bantal, khususnya ini sih bantal kepala ini sangat-sangat bikin nyaman. Kalau yang lumbar support ini, nah gue pengen jelasin, jadi sebetulnya yang lumbar support ini dia itu nggak masuk di paket pembelian Automel chair yang legendary ini, karena ini dibeli itu secara terpisah, harganya 199.000 kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya kalian beli kursi ini sebelum tanggal 15 Juli 2023, gue nggak tahu 15 Julinya itu kayaknya tetap masuk nih promonya, itu akan dapat gratis si bantal punggung ini. Jadi ya ini lumayan banget sih menurut gue, sangat-sangat ngebantu dan sangat-sangat bikin nyaman. Tapi pun kalau misalnya nggak pakai ini, menurut gue ini kursi juga udah nyaman karena ada fitur yang lumbar supportnya tadi itu yang bisa kita adjust. Jadi ya gitu aja sih first impression gue sama si kursi ini, sekaligus ini review juga sih ya. Emang kursi yang menurut gue udah nyaman dari sananya, secara dia punya mekanik itu enak banget. Ini lumbar supportnya gue suka, dan yang favorit gue ada di armrestnya dia ya. Dan build quality-nya ini bagus, PU leathernya juga menurut gue ini emang premium ya, beda sama PU leather yang kelasnya ya beda kelas lah emang. Cuman gue tetap kepo sama fabriknya dia. Hal yang gue kurang suka dari kursi ini tadi gue udah mention juga, yaitu ada di bagian ujung jok yang di sini masih terlalu datar ya. Gue lebih suka yang agak landai ke bawah gitu, kayak kursi kerja yang udah gue pakai. Untuk harga kursi ini ada di 5.499.000 atau 5,5 juta. Yang tadi gue bilang di awal beda sekitar 1,5 jutaan ya berarti sama kursi yang merek sebelah itu. Ya, jadi gitu aja sih untuk review gue soal Automel Chair Legendary Hypertech ini. Link produknya udah gue taruh di description box. Ya, jadi kalau misalnya suka sama video ini boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.